Halo GP Mania, jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya untuk selalu mendapatkan informasi seputar MotoGP selanjutnya. Ternyata ini alasan Ducati mulai tunduk terhadap Marquez. Francesco Bagnaia digadang-gadang sebagai satu-satunya pembalap MotoGP yang tahan jadi rekan setim Marc Marquez. Ducati resmi merekrut Marc Marquez sebagai pebalap tim pabrikan mulai musim depan. Proses perekrutan Marquez oleh Ducati pun diwarnai banyak drama, dengan Marquez menolak berbagai opsi yang ditawarkan pabrikan Borgo Panigale. Tak ayal, Ducati seperti tunduk di hadapan Marquez. Kok bisa? Pertama, Marquez terang-terangan menolak membalap untuk tim satelit Pramac Racing, kendati Ducati menjanjikan dukungan dari pabrikan dengan suplai motor Desmosedici teranyar. Akhirnya, Ducati pun mengalah dan mengontrak Marquez untuk menjadi tandem Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo musim depan. Padahal sebagaimana diketahui, Ducati sudah berencana untuk mempromosikan Jorge Martin dari Pramac Racing ke Ducati Lenovo musim depan. Namun Ducati membatalkan rencana itu, hingga akhirnya bikin Martin kecewa dan memilih pindah ke tim rival, Aprilia Racing. Sebelum memutuskan merekrut Marquez, awalnya Ducati memberikan syarat khusus kepada Marquez, bahwa Ducati hanya akan merekrut dirinya jika dia berhasil memenangi kejuaraan MotoGP 2024 bersama tim satelit Gresini Racing. Syarat ini sama seperti yang diberlakukan ke Jorge Martin pada musim lalu. Jika Martin kemudian menerima syarat tersebut, maka tidak dengan Marquez. Marquez menilai klausul tersebut tidak masuk akal. Sebab dia menggunakan Ducati Desmosedici tahun lalu yang tentunya tidak sekompetitif Ducati Desmosedici tahun ini. Sederhana saja. Salah satu alasannya, dan yang utama, adalah jika Anda ingin meraih gelar di lintasan, maka Anda harus memiliki senjata, motor, yang sama. Dan sekarang saya tidak memilikinya, kata Marquez dikutip dari AS. Dengan menggunakan Ducati Desmosedici yang telah berusia 1 tahun, Marquez terbukti bisa tampil bersaing di lintasan. Bahkan Marquez mampu menempati peringkat ketiga dalam urutan klasemen sementara MotoGP 2024 yang sudah berlangsung selama 7 seri. Di sisi lain, alasan Marquez menolak klausul tersebut adalah Marquez tidak ingin balapan di tim satelit lagi. Selain itu, Marquez juga percaya diri masih bisa membalap buat tim pabrikan karena dia memiliki gerbong, sponsor dan pengiklan. Sangat jelas bahwa saya tak akan berpindah dari satu tim satelit ke tim satelit lainnya. Kemudian poin ketiga, para atlet tak hanya memiliki kontrak olahraga, tetapi juga ada sponsor yang telah mengikuti saya sepanjang karir saya, tukas pebalap yang telah memenangi 6 gelar MotoGP itu. Di sisi lain, Francesco Bagnaia digadang-gadang sebagai satu-satunya pembalap MotoGP yang tahan jadi rekan setim Marc Marquez. Ex-pembalap, Mattia Pasini membedah pendapatnya soal duet Francesco Bagnaia dan Marc Marquez yang bakal terjadi mulai MotoGP 2025. Banyak yang berpendapat duet tersebut bak pisau bermata dua. Di satu sisi, mereka merupakan pembalap yang hebat. Namun, persaingan panas keduanya bisa membuat tensi tim ikut meningkat. Duet tersebut tentu saja menarik perhatian Pasini. Sebuah klaim menarik lantas dia sampaikan terkait keduanya. Dia merasa Bagnaia merupakan satu-satunya pembalap yang bisa tahan menjadi rekan Marquez. Bagi Pasini, menjadi rekan seorang juara dunia 8 kali tentu bukanlah perkara yang mudah. Kendati demikian, pembalap yang akrab disapa Pecco itu punya modal berharga yakni mental bajanya. Menurut saya, itu akan jadi motivasi yang besar untuk Pecco, tukasnya, dilansir juara.net dari padek-yp.com. Saya percaya bahwa Pecco adalah satu-satunya pembalap yang bisa melakukannya. Secara intelektualitas, dia bisa membantu Marquez di garasi, di mana dia, The Baby Alien, merupakan sosok yang mengerikan, tambah Pasini. Terlepas dari hal itu, kedatangan Marquez disebut membuat Ducati mengambil jalan berbeda.
Sebelumnya pabrikan asal Italia tersebut dinilai sangat masif merekrut pembalap muda potensial. Seperti yang diketahui, Jorge Martin yang digadang-gadang isi kursi pabrikan Ducati pindah ke Aprilia. Sementara itu, Enea Bastianini bergeser ke KTM. Dengan apa yang terjadi beberapa tahun terakhir, hal itu berkebalikan dengan kerja mereka belakangan ini, terang Pasini, dilansir juara.net dari paddock-yp.com. Ducati berinvestasi dengan pembalap-pembalap muda. Mereka punya Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Franco Morbidelli yang tahun ini bersama Pramac, serta Bastianini. Kemudian hadir Marquez yang langsung dapat tim pabrikan. Padahal dia masih baru-baru ini datang dan baru menggelar 4 balapan, sambungnya. Okelah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP. Terima kasih.